Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan hasil resume microservice pada aplikasi peminjaman buku. Nama anggota kelompok yang pertama yaitu saya sendiri, Baibeldan Aluf, dengan NIM F1D019014. Lalu ada Husnul Khotimah dengan NIM F1D019032. Dan yang terakhir, Nujia Febila dengan NIM F1D019080. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang. Buku merupakan kebutuhan penting bagi mahasiswa. Buku-buku tersebut berfungsi sebagai salah satu referensi untuk penyusunan penelitian. Namun, mahalnya harga buku dan tingginya biaya pendidikan dapat membebani sebagian mahasiswa karena keterbatasan dana. Hal ini menyebabkan sebagian mahasiswa memilih internet sebagai sumber informasi untuk mempersiapkan penelitian yang mereka lakukan. Namun, banyak sumber bacaan di internet yang sumbernya tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, dibuatlah aplikasi peminjaman buku. Peminjaman buku biasanya dilakukan oleh seorang anggota dari sebuah tempat peminjaman buku seperti perpustakaan. Sedangkan aplikasi dalam penelitian ini adalah sistem di mana seseorang dapat melakukan peminjaman buku dari orang lain. Proses peminjaman buku ini akan terikat oleh beberapa aturan seperti lamanya peminjaman, tempat pengambilan, dan pengembalian buku, dan sebagainya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nujia Febila. Kepada Jia dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang microservice. Microservice merupakan kumpulan proses kecil dan independen yang berkomunikasi satu sama lain untuk membentuk aplikasi kompleks bebas untuk bahasa API apapun. Service-service ini terdiri dari blok individu kecil dan fokus pada tugas ringan untuk memfasilitasi bagaimana membangun sistem modular. Selanjutnya, pada aplikasi peminjaman buku ini terdapat arsitektur server di mana terdiri dari 3 server berbeda. Yang pertama ada server database yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang digunakan dalam aplikasi. Yang kedua ada server API, di mana server ini digunakan sebagai penghubung antara server aplikasi dengan server database. Selanjutnya ada server application. Server ini yang berisi aplikasi yang akan digunakan oleh user. Selanjutnya, di sini ada use case diagram untuk mengenal proses dari sistem yang dibuat. Di sini terdapat 3 aktor, yaitu admin, pemilik, dan peminjam, di mana admin dapat melakukan pendaftaran dan peminjaman buku, peminjam dapat melakukan pendaftaran, pencarian buku, peminjaman buku, dan pemilik dapat melakukan pendaftaran, input data buku, dan peminjaman buku. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Husnul Khotimah. Kepada Husnul, dipersilahkan. Baik, di sini ada activity diagram dari aplikasi peminjaman buku. Yang pertama di sini activity diagram proses pendaftaran user. Jadi, pemilik buku mengisi data pendaftaran dan konfirmasi email. Kemudian peminjam buku juga mengisi data pendaftaran, lalu konfirmasi email, melakukan transfer untuk uang jaminan, mengirim bukti transfer. Kemudian admin akan memvalidasi pembayaran. Next. Selanjutnya di sini ada activity diagram proses input data buku. Pertama, sistem akan mengecek judul buku. Jika belum terdaftar, maka akan ada input master buku, lalu input data buku. Jika sudah terdaftar, maka akan langsung ke input data buku. Next. Selanjutnya di sini ada activity diagram proses peminjaman buku.
Jadi di sini peminjam buku akan mengajukan permohonan peminjam buku, setelah itu pemilik akan memverifikasi permohonan peminjaman buku. Kemudian jika ditolak, maka peminjam buku tidak dapat meminjam buku. Lalu jika diterima, maka peminjam buku dapat mengambil buku. Kemudian jika buku terlambat dikembalikan, maka di sini admin ini akan mengatur denda keterlambatan. Kemudian jika kurang dan sama dengan 7 hari, maka akan looping lagi. Di sini jika dikembalikan, maka akan ada biaya peminjaman. Kemudian di sini pemilik buku akan menerima buku. Selanjutnya di sini jika buku terlambat dikembalikan lebih dari 7 hari, maka di sini ada biaya peminjaman. Kemudian admin akan memblokir user. Selanjutnya di sini admin akan mengirim uang jaminan kepada pemilik buku dan pemilik buku akan menerima uang jaminan. Selanjutnya di sini sistem hunting. Next. Selanjutnya di sini ada activity diagram dari proses pencarian data buku. Jadi di sini pertama-tama melakukan filter pencarian, kemudian melakukan pencarian, jika belum ditemukan maka akan kembali lagi melakukan filter pencarian, dan jika sudah ditemukan maka data buku berhasil dicari. Kesimpulan. Merancang sebuah aplikasi yang mempunyai berbagai platform atau yang lebih dari satu cocok menggunakan arsitektur microservice. Perancangan aplikasi platform baru akan menjadi lebih mudah dengan memakai arsitektur ini karena dalam pembuatan atau perancangan platform baru tidak butuh membuat bisnis baru. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.